Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia menggunakan huruf Arab Bekon. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Lail. InsyaAllah pada video kali ini kita akan membahas ayat yang kelima, keenam, dan ketujuh. Mari kita awali dengan bacaan ta'awud atau isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Sekarang kita akan mempelajari ayat ini satu persatu. Yang pertama yaitu surat Al-Lail ayat yang kelima. Fa amma man a'ta wattaqa. Untuk tahsinut tilawah, mim tasdid kemudian ada alif. Jadi mimnya masuk double, fa'am begitu. Fa'amma. Kemudian ma-nya panjang dua ketukan karena mat asli atau mat tabi'i. Kemudian man a'ta, nun sukun ketemu hamzah berarti bacaan idhar harus jelas atau nampak nunnya. Fa amma man a'ta wattaqa. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah. Tata cara memperbaiki menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Perhatikan mana yang disambung, mana yang diputus. Fa amma man sampai di situ jadi satu karena fa-nya istinafiyah, ammannya harfu syartin, huruf itu syarat. Dan man ini adalah isim mausul, maka dijadikan satu. Fa amma man, adapun bermula orang yang. Mengapa ada makna bermula? Karena man di situ menjadi mubtada. Fa amma man, adapun bermula orang yang. A'ta fi'il madhi. Ada fa'ilnya, ada dhamir mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa. Dhamir a'id kembali kepada man isim mausul. A'ta telah memberi oleh dia man. A'ta telah memberi oleh dia man. Jadi itu adalah fi'il madhi. Kemudian ada fa'ilnya huwa. Huwa di situ adalah dhamir a'id yang kembali kepada man. Kemudian wattaqa, wawunya adalah wawu atof kepada a'ta. Wattaqa, ittaqa juga ini adalah fi'il madhi. Ada fa'ilnya dhamir mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa, kembali kepada man juga. Wattaqa, dan bertakwa oleh dia man. Kita ulang dari awal. Fa amma man, adapun bermula orang yang. A'ta telah memberi oleh dia man. Wattaqa, dan telah bertakwa oleh dia man. Kemudian lanjut ayat yang ke-6. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil husna. Untuk tahsinul tilawah atau tahsinul qiraah, memperbaiki tata cara membaca Al-Qur'anul Karim, yang perlu ditekankan adalah huruf dal yang ditasdid. Wasaddaqa, jangan wasaddaqa, jangan, tetapi wasaddaqa bil husna. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu tentang tahsinut tarjamah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Wasaddaqa, wawunya adalah wawu atof, huruf atof kepada ayat sebelumnya yaitu ayat yang ke-5. Kemudian saddaqa fi'il madhi. Ada fa'ilnya yaitu dhamir mustatarun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa di situ dhamir a'id kembali kepada man. Kemudian jumlahnya fi'il dan fa'il tidak punya mahal, sama dengan jumlah yang sebelumnya, juga enggak punya mahal karena menjadi silah mausulnya man. Wa saddaqa, dan telah membenarkan oleh dia man. Wasaddaqa, dan telah membenarkan oleh dia man. Kalau saddaqa benar, kalau saddaqa yusaddiqu tasdiqan, artinya membenarkan. Kemudian bil husna, baknya lit ta'diyah, untuk memuta'addikan.
Jadi bil husna itu jar majrur tetapi fi mahalli nasbin. Wa saddaqa dan telah membenarkan oleh dia man bil husna pada beberapa kebaikan. Lafadz al husna ini adalah muannas dari al ahsanu yang lebih baik. Jadi ada man'ut yang dibuang sebenarnya. Al husna itu na'at bil a'mali al husna pada beberapa amal yang baik, atau bil kalimati al husna pada kalimat yang husna. Kalau kalimat al-husna adalah kalimatus syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian lanjut pada ayat yang ke-7. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu. Ini keduanya sin biasa ya, jangan sampai shh gitu, tapi sin biasa. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut terjemah, memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Fasanuyassiruhu ini dijadikan satu cara memberikan makna. Fa-nya adalah fa rabithah, jawabnya amma yang sebelumnya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kemudian dijawab dengan fa fasanuyassiruhu, maka akan memudahkan oleh kami, kata Allah. Maka akan memudahkan oleh kami. Jadi setelah fa itu kan sin. Sin harfu tanfis adalah bermakna akan, khusus masuk dalam fi'il mudhari'. Fasanuyassiruhu, maka akan memudahkan oleh kami, kata Allah, hu padanya man. Jadi yassara yuyassiru, kemudian yaknya diganti nun untuk dhamir nahnu. Fasanuyassiruhu, haknya di situ adalah dhamirun mutasilun mabniun 'ala dhammi tapi fi mahalli nasbin menjadi maf'ulun bih. Fasanuyassiruhu, maka akan memudahkan oleh kami, kata Allah, hu padanya dia man. Kemudian lil yusra, lamnya juga untuk takdiyah tapi bermakna untuk ini, untuk atau bagi. Lil yusra, untuk beberapa kemudahan. Lafadz al yusra ini juga muannas dari al aisaru, yang lebih mudah. Kalau al husna dari al ahsanu, kalau al yusra dari al aisaru. Jadi ini kita ulang, fasanuyassiruhu, maka akan memudahkan oleh kami, kata Allah, hu padanya dia man, lil yusra, untuk beberapa kemudahan. Kemudian pelajaran ketiga yaitu tentang tahsinul fahamah, memperbaiki kefahaman kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Ayat ini menggambarkan bahwa apabila manusia itu ingin hidupnya mudah, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka syaratnya ada 3. Yang pertama, fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi kepada sesama manusia, hablum minan nas, wattaqo, dan bertakwa, berarti hablum minallah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pada kebaikan-kebaikan, tidak suka mencela, tidak suka mencaci maki. Jadi barang siapa nih yang senantiasa memperhatikan urusan sesama manusia, mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa dan senantiasa berbuat baik, wasaddaqa bil husna, itu membenarkan segala macam kebaikan, maka pasti hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan orang yang senantiasa individual, maka hidupnya akan sulit. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.